Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisha Desa Fitri, NIM 1714156, program studi S1, jurusan Ekonomi Syariah kelas B semester 6, mata kuliah Manajemen Perbankan. Video ini dibuat untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Perbankan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen mata kuliah Manajemen Perbankan. Berikut pertanyaan dan jawabannya. Soal pertama, sebutkan undang-undang dari perbankan, serta jelaskan pengertian bank. Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan umum atau perbankan konvensional ya. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, pengertian bank. Pengertian bank adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, pertanyaan kedua, jelaskan peran Bank Indonesia terhadap pemerintah. Peran Bank Indonesia terhadap pemerintah diantaranya yaitu 1. Sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, Bank Indonesia sebagai wakil negara atau sebagai pinjaman di luar negeri. Yang ketiga, membantu menerbitkan surat-surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang keempat, dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Yang kelima, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengenai kegiatan bank. Kegiatan utama bank diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat, deposito, dan tabungan. Yang kedua, memberikan kredit seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumsi, dan kredit produktif. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, memindahkan uang baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri. Yang kelima, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau dengan pihak ketiga. Yang keenam, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Yang kelima, melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan yang keempat. Seperti yang sudah kita ketahui saat ini, negara kita Indonesia sedang dilanda cobaan terkait virus COVID-19 atau COVID-19. Seiring berjalannya pemberitahuan perkembangan COVID-19, banyak sekali imbasnya terhadap kondisi perekonomian. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, menguncang perekonomiannya. Nah, berikut dampak dan virus COVID-19 terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya efek bagi perbankan di Indonesia. Diambil dari liputan6.com dalam konferensi di Jakarta, Rabu 1 April 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal berada di kisaran 2,3%. Bahkan, skenario terburuknya bisa menyentuh negatif 0,4%. Skenario terburuk itu bisa terjadi jika pandemi virus corona atau COVID-19 terus berlangsung dalam jangka panjang. Bank Indonesia, LPS, OJK memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun 2,3%, bahkan bisa negatif 0,4%. Sri Mulyani menyatakan penyebaran virus COVID-19 yang masih di Indonesia membuat penurunan pada kegiatan ekonomi. Itu terjadi berbagai sektor lembaga keuangan di Indonesia, seperti perbankan hingga konsumsi rumah tangga yang menurun. Selanjutnya, yang terjadi di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan berpotensi mengalami persoalan likuiditas, sehingga menyebabkan depresi rupiah
volatilitas pasar keuangan dan capital flow. Bagaimana seharusnya manajemen bank menanggulangi kendala yang timbul akibat COVID-19. Nah, pada kondisi saat ini, bukan hanya manajemen bank saja yang berperan dalam menanggulangi kendala yang timbul dalam perekonomian atau perbankan di Indonesia akibat COVID-19. Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkaitnya pun ikut serta dalam menanggulangi masalah perekonomian Indonesia saat ini. Mereka berkomitmen akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk memonitor dinamika penyebaran COVID-19, termasuk dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Berbagai langkah kebijakan pun akan ditempuh guna menjaga tetap kondusifnya aktivitas perekonomian, sehingga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga, serta momentum pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan. Prospek tersebut ditopang oleh 3 elemen penting, yakni sinergi, transformasi, dan inovasi. Sinergi kebijakan Bank Indonesia, pemerintah, dan otoritas terkait akan terus diperkuat dan menjadi unsur sangat penting untuk menjaga ketahanan dan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.